kalau saya itu di daya beli adalah pengontrol, ya. Jadi ada namanya variabel kontrol. Udah sampai ke sana belum lah ya? Nah, terlalu maju saya ke kalian ya. Tapi kalian lebih, nanti metodologi penelitian kalian harus A. Ya. Ini namanya variabel kontrol. A boleh berpengaruh terhadap X, boleh berpengaruh terhadap Y, juga apabila ada variabel kontrol. Ya. Variabel kontrolnya. Misalnya, kenapa orang misalnya kopi lah yang marketing ya, marketing. Menjual apa sih? Mobil. Sekarang mobil apa? Mobil apa sih? Mobil kayak Pajero. Pajero. Nah, misalnya ya. Kenapa orang mau beli Pajero? Karena apa? Contoh. Hah? Branding. Boleh. Ini tapi boleh jadi di sini ya. Boleh. Ya. Tapi kan tidak mungkin dari branding langsung orang beli. Mungkin nggak? Hah? Ada variabel minimal variabel kontrol. Ya. Nah, coba pikirkan, ya, apa variabel kontrolnya? Oke, kita lanjut. Saya cuma tambahin 5 menit, habis itu balik lagi kita ya. Nah, apa variabel kontrolnya? Apa? Saya ngajak kalian berpikir. Nah, promosi bisa nggak? Hah? Semakin promosinya besar, maka orang akan mungkin beli ya. Fitur bisa. Hanya saja semua itu harus ada semua tadi variabel yang kita tentukan itu harus ada referensinya dari peneliti terdahulu. Kalian ini mahasiswa ya, bukan apa yang ngomong ngasal gitu ya. Harus ada referensinya. Ya. Kenapa? Ya bentar, saya tanya ya. Kenapa orang disuruh cari referensinya? Ayo, kenapa? Biar valid, Pak. Hah? Biar valid. Biar valid. Biar nggak melenceng, Pak. Biar nggak melenceng ya. Karena kalian harus melakukan lagi penelitian ini. Kalau tidak mengambil penelitian orang. Kalau orang sudah meneliti, ngapain kamu meneliti kan gitu. Tapi kalau tidak, penelitian kalian akan variabel semakin luas. Tapi karena sudah punya referensi, kalau salah itu kesalahan peneliti terdahulu sebelumnya. Ya. Itu fungsinya ya. Ya. Kalau ditanya kenapa mencari referensi, banyak juga orang, bahkan teman-teman saya nggak ngerti, ya karena disuruh. Pasti jawabannya itu, karena valid, supaya valid. Bukan karena supaya valid. Penelitian boleh salah. Yang bilang nggak boleh salah itu siapa? Bilang saya yang ngomong boleh salah, tidak boleh berbohong. Ya, artinya kalau kalian ambil ini dari misalnya Stephen, saya katakan 2024, misalnya ya, berarti kalau salah Stephen yang salah, bukan disalah di penelitian kalian.
Tapi kalau kalian buat penelitian yang berjenjang, kapan selesainya? Ya. Nah, orang terpaku pada rujukan. Tadi kita ngobrol, berapa rujukannya? Enggak, ya. Bukan itu. Jangan terpaku pada rujukan. Oh, rujukannya 20. Cari ke 20. Enggak begitu caranya. Makanya nanti mudah-mudahan saya bisa ngasih metodologi penelitian ya. Bukan begitu. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau kalian punya rujukan 2 sudah bisa mengacu ini semua, cukup 2. Tapi kalau nggak cukup, misalnya mengatakan ini pengaruh terhadap ini siapa yang ngomong, ya? Ini terhadap ini dikontrol ini siapa yang ngomong? Ya? Rujukan itu adalah rujukan yang sudah dipublikasi, ya. Pertanyaannya, buku boleh nggak jadi rujukan? Boleh. Boleh nggak? Jadi rujukan. Boleh nggak? Boleh. Boleh, tetapi sebenarnya tidak layak. Ya, kalau saya bilang tidak layak. Kenapa? Buku dipublikasi nggak? Buku itu? Belum tentu. Banyak buku tidak dipublikasi. Ya, ngerti maksudnya kan? Nah, makanya saya mengajarkan kalian membuat video. Publikasi kan ada 2 ya. Satu bisa berupa video, satu bisa berupa tulisan ilmiah. Ya. Nah, video kan udah bisa. Menulis karya ilmiah udah belum ya? Hah? Belum. Nah, kan belum pernah ya? Ada mata pelajaran bahasa Indonesia? Ada ya? Hah? Enggak pernah? Enggak di sini. Enggak ada. Terus menulis kalian nanti menulis karya ilmiah di mana? Menulis skripsi. Enggak, nantinya ada. Enggak tahu. Oh, belum tahu. Ya. Menulis itu juga ada ketentuan. Kalau menulis ini terkait nanti saya mau minta kalian bikin komentar di UTS nanti. Memang nggak ada UTS ya, bikin komentar tentang video saya. Nanti ada video yang saya kasih. Udah benar nggak kalian menulis? Ya, itu akan kita bahas secara nulis ya. Menulis itu harus kalimat aktif apa pasif? Hah? Aktif. Hah? Aktif. Ayo. Aktif pasif. Bisa nggak kalian menulis ibu menanak nasi di dapur tadi malam dalam tulisan karya ilmiah? Bisa nggak? Hah? Ibu menanak nasi di dapur tadi malam. Itu artinya apa? Antara malam tadi. Kan sudah terjadi kan? Iya. Hah? Iya. Menanah itu apa? Hah? Memasak sedang menanak kan? Kok bisa sedang tapi sudah terjadi? Paham? Paham. Menanah kan sedang dilakukan ya? Dapatlah ya komisi. Tadi malam sudah terjadi kan? Ngerti maksudnya? Hah? Berarti harus semuanya harus kalimat pasif. Jangan biasakan menulis karena sudah terjadi. Misalnya, saya akan nanti ada video misalnya di YouTube. Kalian saya minta merangkum. Berarti video itu udah dibuat belum? Udah. Kalau kalian menulis kalimat aktif, aneh nggak? Hah? Aneh? Hah? Ya, jadi menulis surat, jadi komunikasi ke arah komunikasi ya. Menulis surat bisnis
Jangan pernah menulis dalam kalimat aktif. Bedanya orang asing lah ya, orang Eropa terutama. Kalau kita menulis itu, dia akan bertanya. Misalnya found dalam find. Tujuanmu apa ini? Mengatakan apa? Sudah apa? Sedang? Ya. Jangan mengatakan saya sedang mencari Pak, tapi menulis. Menulis itu adalah kalimat pasif. Ngomong itu kalimat ngomong aktif. Ya ini saya sekarang harus kalimat aktif. Ya, tapi kalau kalian menceritakan cerita saya tentang apa yang saya omongkan harus kan sudah terjadi. Pak, logikanya masuk dulu, ya. Menulis bisnis jangan pernah menulis kalimat aktif, harus kalimat Pasif. maka kalian dihargai oleh lawan bisnis. Berarti kadar apa? Tadi kan ini ya, sukses ini tadi dipengaruhi apa? Komunikasi ya. Sukses bisnis ini dipengaruhi komunikasi. Dengan begitu pintar, bukan pintar ya. Bagus kalian berkomunikasi, tepat ya, tepat, efektif, maka nilai jual kalian tinggi. Ya, berkomunikasi jangan pernah menulis dalam kalimat aktif. Tapi kalau bicara harus kalimat aktif. Bedakan ya. Kalimat pasif ya. Ya, kalian bedakan ya. Udah paham? Nanti bukan UTS lah ya, tapi pas di UTS saya kasih video, kalian bikin komentar 5 kalimat. Ya, isi video saya. Biar tujuan saya itu hanya kalian paham menulis ya, kuliah komunikasi bisnis tapi nggak bisa menulis bisnis ya, nggak tahu mana kapan kita bicara pasif, kapan bicara aktif ya, bisnis akan gagal. Orang marah kalau orang membaca surat ya, ini etika berkomunikasi. Tadi ini pentingnya. Bentar, ini daging-dagingnya ini yang saya sampaikan ya. Daging ya. Orang akan marah dan tersinggung ketika kita menulis surat bisnis dalam kalimat aktif. Itu artinya sedang marah. Ya. Kalau sudah levelnya tinggi ya, mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol di warung kopi ya salah ya. Tapi kalau surat bisnis artinya itu kan krusial ya. Orang akan tersinggung padahal niat kita baik. Ya. Ketika kita menulis dalam kalimat aktif. Kalau dalam kalimat aktif satu tulisan itu artinya ya, itu dalam kondisi marah. Paham? Contohnya apa? Hah? Contohnya? Contohnya, misalnya tulis kalimat aktif dalam proposal, bilang aja Steven mau ngajak dia berbisnis apa ya? Putra itu Pak. Mengajak join bisnis. Coba. Dalam surat, misalnya apa kira-kira? Gak apa-apa, salah juga nggak apa-apa juga. Kira-kira apa ya? Nama siapa? Putra apa? Putra. Nama? Hah? Putra ya. Nah, coba sebut namanya. Gitu. Pak Putra, gitu ya. Pak Putra. Nah, taruh kita. Ini penting. Ya, ini dagingnya udah selesai satu mata kuliah nih. Coba. Kami ingin mengajak teman-teman kalau dalam rangka mengajak bisnis. Ya, itu bicaranya kan. Kalau tulisannya siapa tuh kira-kira? Kira-kira. Sampaikan
Ya, kira-kira gitu ya. Misalnya sehubungan dengan pembicaraan kita yang kemarin, Pak Putra, apa gitu ya. Ini kan coba dibayangkan kalau dalam email surat ke Pak Putra, kita makan malam ya, besok ada acara ini. Mau apa sih? Emang saya pegawai kan dia bilang dalam hatinya. Ya, harus dalam kalimat sehubungan dengan ini misalnya ya, pasif. Ya, artinya kita tidak marah. Kalau marah dalam kalimat pasif bisa nggak? Dalam kalimat pasif marah. Gimana coba? Coba ada yang bisa coba marah dalam kalimat pasif. Ada nggak? Coba marah misalnya sama Steven, karena Steven nggak kasih tahu kita kuliah jam segini, misalnya lah. Hah? Marah dalam kalimat aktif. Bisa nggak? Itu aktif. Pasif bisa nggak? Hah? Bisa nggak marah dalam kalimat pasif? Ini mana? Pasif. Gimana? Nah. Saya kecewa. Pasif apa aktif? Maksudnya pasif. Gimana sih Pak? Ya. Panji lagi kecewakan oleh si pencarian tidak tahu. Marah kan itu? Enggak gitu. Marah itu adalah langsung melampiaskan. Jadi itu namanya etika menulis dan bicara. Ya. Kalau kalimat pasif, ya, pasif. Ini yang jarang disampaikan, jarang kita ketahui ya. Nah, pasif itu pasti bercerita tentang yang sudah lewat, ya kan? Ya enggak? Masih marah nggak sama dia lagi kalau sudah lewat? Tidak. Marah itu ketika kapan? Ketika sedang terjadi. Ketika emosi orang itu adalah sesaat itu ya. Tidak ada emosi itu mau marah nih. Steven mau marah. Tunggu dah, nanti besok aja saya ini kirim surat marah. Ya, jadi oleh karena itu ini ada etika ya. Etika berbicara dan menulis itu biasakan kalau menulis harus sebetulnya harus wajib. Jarang diajarkan hal seperti ini, tapi itu saya peroleh dari banyak kesimpulan ya, mensitasi segala macam. Citasi tahu ya, mengutip dari segala macam artikel-artikel. Ternyata manusia itu tidak suka diberikan kalimat aktif. Ketika ada perkataan kalimat aktif dalam surat, ketersinggungan meningkat. Ya, itu riset. Ya, misalnya nih suratnya, Pak, apa ya? Surat saya kemarin kan sudah diterima. Surat kemarin sudah diterima. Dia seolah-olah marah. Saya udah kirim, kok belum dilihat, dibaca, itulah kira-kira ya. Padahal kalau dia buat halus dalam kalimat
Pasif. Coba jadi apa? Kira-kira? Hah? Apakah Bapak sudah menerimanya? Yes. Ya kan? Beda nggak? Maksudnya sama kan? Maksudnya sama. Tapi beda penyampaian kan? Iya nggak? Hah? Ya, jadi menulis itu jangan sekali-sekali menggunakan kalimat aktif. Dan juga di regulasi penulisan ilmiah, kalau standar Scopus internasional Scopus, begitu kalian ada kata-kata aktif langsung di-reject. Dianggap itu omong kosong. Maksudnya tidak mengutip dari orang yang sudah ahli. Kan kita harus mengutip, ya. Secara standar internasional komunikasi, kalau menggunakan surat-menyurat atau tulisan, kalau menggunakan kalimat aktif itu dilarang. Ya. Karena kita kan menulis berarti sudah kejadian ya. Ada nggak menulis itu pas kejadian? Nah, bicara kan? Nah, kecuali itu tadi apa? Kalau gitu itu apa? Di YouTube kan ada tulisan ya. Itu kan bukan ilmiah, tapi itu apa yang kita omong dia tulis kan. Tapi tidak ada menulis dalam kejadian saat itu, ya. Pasti bercerita. Kalau bercerita artinya sudah terjadi. Ya, paham ya? Itu yang penting dalam menulis ilmu komunikasi. Ya, kalau ngomong jangan kalimat pasif, kalau ngomong jangan pasif, harus aktif. Kan ngomong. Nah, seperti saya tadi ngomongin, ini kalimat aktif semua kan? Tapi kalau saya bercerita, itu kalimat pasif. Oke, kita 10 menit untuk grup siapa nih? 10 menit aja, tanya-tanya aja ya. Grup siapa? Ayo. Udah pada kepikir nggak skripsinya apa? Hah? Udah kepikir? Belum? Ya? Ada yang kepikir skripsinya apa? Skripsi itu itulah karya kalian di sarjana itu. Ya. Ada Semester kepikir? 1 aja belum. Belum ya? Kita lanjutan ya? Hah? Belum ada kepikir? Belum. Ini salah satu nih. Ini siapa mau ngambil nih? Jadi skripsi. Apa tuh? Oh bisa. Hah? Ingat ada mediasi ya. Ingat. Ini bisa skripsi. Kalau nanti bikin ini, nah, keren, kan? Ya, ayo. Ini namanya proses ya. Yang begini-gini ya. Jadi jangan pernah takut dan malu ya. Ini datang dulu ya. Inilah namanya proses. Ya. Kalian melalui proses yang mungkin bagaimana kalian malu, takut dan sebagainya ya. Takut salah. Nah, ini bagian dari proses ya. Oke, buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat tanya. Hah? Buat tanya. Berdirinya kami di sini ingin presentasi, bukan presentasi.
Hardianti. Saya Rani Indriani. Kami dari kelompok 5. Presentasi kami pada malam hari ini yaitu tentang korespondensi bisnis dan presentasi bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya Septi. Sambil duduk aja. Duduk aja. Ayo, buka dulu ya temannya ya. Jadi korespondensi bisnis adalah berbagai macam aktivitas pertukaran informasi melalui media surat-surat dalam menunjang aktivitas bisnis. Ada 3 bagian penting korespondensi bisnis, yaitu surat keluar, surat masuk, dan penyimpanan surat atau arsip. Jadi fungsi surat adalah untuk alat komunikasi, alat bukti tertulis, alat bukti historis, alat pengingat, dan segala kedepannya. Prinsip menulis surat yaitu harus ada kebenaran, keringkasan, kelengkapan, kejelasan, serta kesopanan. Bagian-bagian dari surat yaitu ada kepala surat atau kop surat ya, terus ada tanggal surat, nomor lampiran, dan halaman. Terus ada alamat yang dituju, terus salam pembuka, isi surat, lalu ada salam penutup, serta nama dan tulisan si pengirim surat. Contoh surat bisnis yaitu ada surat penawaran produk, ada surat pesanan, surat bahasan, terus ada surat konfirmasi pesanan, ada juga surat pengiriman barang, dan surat lagihan. Yang kedua itu ada presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi mengenai kegiatan bisnis oleh pembicara kepada audiens yang akan hadir dalam suatu forum bisnis. Tujuan dari presentasi bisnis ini ada beberapa. Yang pertama itu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, menyentuh emosi dan memotivasi audiens untuk bertindak. Dan ada manfaat presentasi bisnis ada 3, ada untuk bahan pemaparan yang terstruktur, media pembantu dalam pemaparannya, munculnya pesan pemaparan yang lebih dan eksklusif. Dan persiapan untuk presentasi itu ada subjek, ada penugasan yang tepat terkait berbagai tawaran bantuan, ada analisis pemeriksaan, alat presentasi komersial, dan analisis audiens. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan? Oke, gimana? Ayo. Tadi koran. Kalau jujur. Ayo, tanya, sekarang tanya. Ayo. Nah, ayo. Biar hidup. Korespondensi gitu. Saya Irfan Dimana, saya dari kelompok 2 dari Prodi Bisnis Digital. Saya ingin bertanya mengenai korespondensi surat. Kan ada terbagi 2, internal dan eksternal. Internal itu dilakukan untuk bawahan dan atasan dan sebagainya. Saya ingin bertanya, apabila kalian menjadi suatu sekretaris dan terjadi kecelakaan dalam pembuatan kode surat atau lampiran itu, hal apa saja yang harus kalian lakukan? Terima kasih. Maksudnya kalau ada terjadi kesalahan dalam Kode surat. Ya, tapi terus kalau ada terjadi kesalahan, apa yang harus kalian lakukan? Kalau menurut saya itu harus konfirmasi. Kalau misalnya di situ jadi ada, misalnya kita kirim surat ke kakak, itu ada kesalahan. Nah, kita konfirmasi lagi, ya memberitahu kalau misalnya ada kesalahan di surat sebelumnya. Tapi kalau menurut saya itu kurang profesional, karena kan perusahaan juga semata-mata kayak sedikit-sedikit keluarin surat, sedikit keluarin surat gitu. Jadi hal apa yang kayak logis gitu dilakukan
pada saat kita melakukan kesalahan sebagai siswa. Salah isi surat kan. Nah, sebelum itu kan pasti ada balasan dulu tuh dari si penerima surat. Ya, Kalau misalnya isinya kurang tepat pasti ada pertanyaan kan. ya. Nah itu kan kita balik lagi, menjelaskan itu apa yang di situ yang salah. Ingin izin menanyakan untuk pihak luar itu kan dia belum tahu yang mengenai kode surat. Karena kalau itu kayak pihak dalam Tahu ya, bagus itu injil atasan nyampe atau lah. bagian sekretaris, nah pasti yang Pengen tahu itu boleh nggak sih? di bagian Orang yang perusahaan. mana? Jadi kan bagaimana cara Pengen nengok orang yang nanya, kalau gimana kayak anak itu? salah kayak pengalaman saya kan mengarsipkan surat-surat kayak keluar masuk. Nah, ada keliru kayak entah kodenya, nomornya gitu. Jadi harus apa? Kode surat itu kayak gimana ya? Biasanya kalau Nomor kode surat. Ya, Nomor surat. kalau menurut saya kalau nomor itu ya itu tadi karena itu surat internal jadi yang tahu pasti orang-orang internal aja kan. Kalau misalnya suratnya keluar orang luar pasti nggak bakal ngeh gitu itu ada kesalahan di nomor surat itu misalnya. tapi yang saya tanya bagaimana cara mengatasi hal tersebut, bukan maksudnya kayak oh ya udah orang luar nggak tahu Ya apa itu tadi jadi kita kasih karena menurut saya nggak bakal ada balasan surat yang maaf pak nomor suratnya sepertinya salah menurut saya. Mungkin sebelumnya gini ya kan sebelum keluarnya surat itu kebaiknya kita cek ulang. ya. Jadi seumpama kita nih bikin surat, jadi jangan langsung kirim, tapi lebih baik dicek lagi, baik dicek sama kita atau bagian lain. Misalnya kalau misalkan kita kasih ke bagian lain, ternyata di bagian lain udah ngeh nih, oh ternyata ini ada kesalahan. Nah lebih baik komunikasinya sama yang membuat surat gitu. Jadi sebisa mungkin surat itu jangan keluar dulu kalau masih ada kesalahan. Tapi kalau sudah terjadi, ya sudah terjadi maksudnya gitu. Kalau sudah terjadi ya itu follow up lagi si penerima suratnya gitu. Apa sih konfirmasi kalau surat tersebut ada kesalahan gitu. Tapi kalau misalkan belum terjadi, lebih baik kita tarik lagi suratnya, dibikin ulang, baru dicek lagi. Ada yang Saya kurang setuju dengan kata follow up, kan sedangkan dia juga belum tahu gitu mengenai kode surat tersebut. customer tidak tahu kode surat itu. Makanya kan sebelum dikirim ke customer, kan ada bagian-bagiannya kan. Jadi kita sebelum mengeluarkan surat, nggak mungkin langsung ke customer kan. Ya, nanti pasti ada pengecekan lagi. Kayak misalkan, apa sih? Misalnya ya, bagian admin bikin surat untuk QC, misalnya gitu ya, untuk pengeluaran barang ke QC. Nah, QC ini kan pasti cek dulu dah barangnya sama nomor suratnya ini kan pasti dicek lagi kan. Oh ini ada kesalahan, berarti si QC-nya ini harus balik lagi ke pihak adminnya. Ini ada kesalahan gitu. Sebelumnya sih kayak gitu. Nah, ada yang nambahin. Jadi kalau kode surat ya itu kan memang betul itu internal, bukan isi ya, bukan isi internal. Kalau internal artinya kan yang tahu kita internal ya. Jadi dalam bisnis itu jangan membuka aib ya, tetapi harus ada perbaikan. Nah, dan juga nanti biar nggak berantakan suratnya kan gitu ya. Maka biasanya ada namanya seperti NCR ya, non-conformity report ya. Temuan yang tidak ada temuan yang tidak ditemukan sesuatu yang tidak benar kan gitu. Nah, itu seperti berita acara lah ya. Nanti tanda tangan semua pihak ya, baik yang membuat kode suratnya ataupun yang membuat surat untuk didokumentasikan supaya nomor surat berikutnya tidak berantakan ya. Kalau enggak kan bingung ya. Misalnya nomor 11 padahal sudah pernah ada nomor 11. Nah, masuk kemana ini? Nah, NCR itu dilampirkan ya, atau berita acara lah bahasa ininya, atau non-conformity report ya NCR. Seperti itu harus ada. Nah, surat-surat itu harus ada ya, logbooknya, bukunya ya, bahwa nomor sekian, nah nomor sekian ini ada masalah, nomoran, alasannya apa, dan diselesaikan dengan apa, solusinya apa ke depan supaya tidak terulang, kan gitu ya reportnya. Mungkin seperti itu ya. Jadi, ya. Saya juga mau sharingnya Pak. Saya juga pernah pengalaman kayak gitu. Nah
itu kayak Bapak sudah sebutkan kayak membuat berita acara. Jadi dengan adanya berita acara itu kita melakukan tanggung jawab sebagai serta Ya. gitu. Jadi ngebantu kita juga bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang kita lakukan. Supaya Tidak tidak ada ada yang ya. jadi seperti itu. Oke, bagus pertanyaannya ya. Jadi nanti pertanyaan juga ya. Oke, ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Selamat malam teman-teman, ini bertanya ya. Apa saja tips untuk menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri? Tips-tipsnya. Tips apa? Tips untuk menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri. Presentasi bisnis itu tipsnya itu apa aja sih tipsnya untuk menyampaikan presentasi bisnis dengan percaya diri dan meyakinkan Tips konsumen? presentasi bisnis Iya. untuk percaya diri. Senggol. Ayo, dicoba aja, dicoba. Nanti kan saya juga tambahin. Dicoba aja. Di sini ini proses kalian. Sebelumnya kalau untuk presentasi, yang pertama itu materi ya. Jadi sebelum presentasi itu kita siapin materinya dulu. Materi apa yang mau kita bawain pas presentasi nanti. Terus selanjutnya yaitu latihan. Nah, sebelum kita presentasi harus banyak-banyak latihan biar nanti nggak ada kesalahan di presentasinya. Terus kalau misalkan udah udah ketemu klien gitu kan, ya udah kayak anggap aja kalau kita tuh presentasinya di di depan kaca gitu, pede aja gitu, salah benar tapi sih sebisa mungkin harus benar gitu kalau di bisnis ya. Tapi kalau buat belajar sih ya oke lah gitu. Saya itu gimana kita bisa pede itu kita harus tahu dulu produk kita ini sedetil-detilnya, jadi kita bisa menjelaskan produk kita dengan pede. Ya, itu lebih ke saya ngomong aja ya teman-teman, lebih ke produk knowledge. Misalkan kita mau bisnis apa sih gitu kan, kita mau jual apa misalkan barang atau apa, berarti kita harus benar-benar paham dengan kebutuhan dari si orang itu ya. Maksudnya artinya kebutuhan bapak apa sih istilahnya, misalkan kendaraannya panjangnya berapa atau apa, ini konteksnya itu aja. Jadi kita harus paham juga kebutuhan bisnis kita, jadi kita tahu produk yang sesuai dengan kemauan si customer itu. Ya kayak gitu sih. Kalian kayak misalnya nih, misalnya kita jual sepatu nih atau kita mau mengeluarkan produk sepatu gitu kan. Nah sepatu ini contohnya apa sih keunggulan sepatu ini yang mesti dikeluarin gitu kan. Itu seenggaknya kita harus benar-benar hafal detail si produk tersebut. Thank you. Oke, jangan tambahkan ya. Presentasi bisnis kan ada dua, bisa presentasi langsung, oral langsung ya, ataupun presentasi berupa slide-slide ya. Nah, kalau dengan slide-slide, yang paling penting itu kebiasaan orang Indonesia ya, itu menulis slide full ya, sampai tulisan kecil-kecil. Itu kesalahan ya. Namanya PowerPoint, apa definisi PowerPoint? PowerPoint ya kan, jadi hanya beberapa seperti ini ya. Ini PowerPoint agak yang saya tulis sedikit kan, sedikit nggak? Saya ngomong berapa lama tadi? Jam ya? Ya kan? Coba saya nulis ini semua di sini, membosankan nggak? Orang nggak tahu. Dengan begini kita tahu poin-poinnya saja, terus bercerita. Maka dibutuhkan supaya bisa bercerita, dibutuhkan seperti kata teman-teman kalian dari kopi dan yang ini tadi ya, adalah produk knowledge-nya. Produk knowledge itu adalah materinya ya. Kalian mau bahas apa? Ya, jangan kalian mau bahas apa ditulis di sini. Kan biasa orang gitu ya, benar nggak? Biar nggak lupa ditulis semua di sini. Kalau yang begitu, kalau customer kalian levelnya tinggi, dia akan tahu ini orang nggak kepake. Berarti dia paham. Karena semua ditulis.